Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan aku di sini, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Semoga semangatku di sini bisa memotivasi kalian dan kalian bisa tetap semangat ya. Oke teman-teman, mari kita mulai beberes rumah ya. Ini aku mulai dengan angkat jemuran karena cuaca tiba-tiba mendung, jadi aku khawatir kalau tiba-tiba hujan. Karena kita tahu ya, cuaca di Indonesia saat ini tuh bisa dibilang nggak jelas ya teman-teman. Nggak tahu kapan kemarau, kapan hujan tuh kayak suka-suka aja gitu. Ya, hujan itu datang dan pergi nggak jelas kapan. Tiba-tiba aja panas mentereng, tiba-tiba mendung, tiba-tiba aja gerimis gitu kan. Buat teman-teman yang sama seperti aku, yang tempat jemurannya itu ada di luar, yang ruang terbuka seperti ini, itu pastinya penuh dengan kekhawatiran ya kalau cuaca itu tiba-tiba mendung. Karena susah payah kita nyuci, susah payah kita jemur, tiba-tiba diguyur hujan, itu rasanya aduh sesek banget di dada ya teman-teman. Nah, karena cuaca yang tiba-tiba mendung dan aku khawatir hujan, jadi aku buru-buru angkat jemuran. Padahal ini si Una itu baru bangun tidur, dia tuh belum ngumpul gitu nyawanya. Jadi dia nggak mau ditinggal, ya sudah sambil angkat jemuran sambil gendong ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah yang punya anak balita juga paham banget ya kan, gimana sih kita tuh kalau udah anak nggak mau ditinggal gitu ya, dan pekerjaan juga tidak bisa menunggu, mau nggak mau kita harus ngerjain sambil gendong ya teman-teman. Nah itu dia menemani aku melipat baju. Lihatlah dia masih mengantuk. Karena kalau dia udah ngumpul nyawanya ya, aslinya itu dia pasti nggak bisa diem. Pasti dia bakalan acak-acakin ini baju, atau dia lari ke sana kemari, atau dia tuh bongkar mainannya, dilempar-lempar, diberantakin gitu. Berhubung ininya dia masih belum ngumpul nyawanya, jadi dia duduk aja di situ sambil bengong. Ini aku lipat baju seperti biasa. Aku selalu pisahkan baju yang dilipat biasa sama yang rencananya akan disetrika. Dan aku utamakan melipat baju yang besar-besar dulu ya, baju dewasa dan juga baju anakku yang pertama itu ya. Kalau untuk pakaian dalam dan baju kecil-kecil itu karena sangat ribet, jadi aku lipatnya tuh nanti belakangan. Dan baju yang udah dilipat itu aku tumpuknya itu jadi satu ya, mau punyaku atau punya suami atau punya anakku tuh aku tumpuk jadi satu untuk memudahkan. Nanti baru terakhir akan aku bagi ke masing-masing pemilik bajunya. Karena kalau langsung dipisah itu kadang aku suka pusing ya, ini punya siapa, ini taruh di mana, itu bikin pusing, jadi bikin bete, yang akhirnya jadinya tuh males nerusin kerjaan ngelipat baju. Ini Una lagi masih batuk sebenarnya teman-teman, jadi sesekali dia akan terlihat batuk-batuk gitu ya, karena anakku ini nggak bisa sama sekali minum obat ya teman-teman. Minum obat apapun itu pasti disembur sama dia, jadi kalau sakit itu dia tuh nggak bisa minum obat sama sekali. Tapi ya aku bersyukur meskipun gak minum obat, dia itu bisa pulih dengan sendirinya ya, asalkan dia masih tetap mau makan, masih mau minum, dia juga masih bergerak aktif. Aku lumayan gak terlalu khawatir. Untuk mengurangi atau meringankan gejala batuk pileknya, aku di rumah itu pakai humidifier ya teman-teman. Jadi itu alat yang menghasilkan uap dari air gitu ya, yang menghasilkan uap yang dikasih essential oil atau minyak aromaterapi itu loh. Nah itu kalau dia lagi tidur aku pasang humidifiernya, aku nyalakan. Jadi sepanjang tidur itu kamarku aku tutup rapet ya, sehingga uapnya itu akan menyebar ke seluruh ruangan, dan itu katanya akan melonggarkan pernafasan. Jadi humidifier itu membuat udara di ruangan tuh menjadi lembab gitu ya, sehingga bisa mengencerkan lendir seperti itu. Hanya itu yang aku lakukan, dan ya sejauh ini sih memang kalau batuk pilek ya Una tuh nggak, puji Tuhan ya teman-teman, nggak sampai parah yang
apa ya, bener-bener nggak mau makan gitu kan. Kadang ada anak yang batuk pilek tuh kan sampai nggak mau makan ya, selera makannya itu bener-bener hilang karena nafasnya itu berat gitu kan, sangat nggak enak banget badannya gitu, sampai demam gitu ya. Una juga sempat demam, tapi puji Tuhan cuman sehari, itu pun bener-bener juga nggak pakai obat ya teman-teman. Jadi anakku itu bahkan aku kasih yang Bodrexin itu ya, atau Kontraksin itu yang kayak permen, dia tuh tahu kalau itu obat, jadi nggak mau dia minum, dia pegang aja gitu. Aku suruh makan dia nggak mau, aku paksa dia berontak kayak anak yang mau diinfus itu ya teman-teman. Kamu bisa teman-teman bisa bayangkan, itu bener-bener nggak mau, dia tuh ngelawan banget. Jadi ya aku pikir daripada aku terus perang sama anakku, ya sudah aku biarkan dia tidak minum obat, asalkan dia tetap mau minum air putih, dia tetap mau minum susu, dia tetap mau makan. Dan dia juga sebenarnya nggak rewel sih ya teman-teman, cuman kita ngelihatnya tuh kayak nggak tega gitu ya, ngelihat badannya panas, terus apa namanya, matanya tuh kan kadang kelihatan berair gitu ya. Dan dia tuh kalau sakit itu anak jadinya diem aja gitu, terus tidur, lebih sering tidur gitu. Cuman nggak ngeringi, apa sih ngeringi itu, nggak nangis aja kan. Ada tuh ya kalau anakku dulu yang pertama itu kalau sakit tuh dia tuh nangis aja gitu, minta digendong terus gitu. Kalau Una tuh nggak, dia tuh ya udah tiduran aja di kasur, melek, minum, kadang juga nggak mau makan, terus nggak lama dia tidur lagi gitu. Dan itu biasanya cuma sehari yang lemes banget kayak gitu, besoknya tuh puji Tuhan dia udah membaik, udah ringan lah gejalanya tuh, jadi dia udah bisa aktivitas kayak gitu. Ini juga anakku yang kedua juga sama, nggak mau minum obat juga, cuman kadang kalau kita paksa gitu ya, dia kayak nggak punya pilihan gitu ya, akhirnya bisa minum obat. Tapi kalau selama dianya nggak rewel sih, aku ya udahlah, aku nggak kasihin obat, karena sebenarnya obat itu kan juga pasti kurang baik ya teman-teman ya. Kan kita berharap anak kita bisa punya daya tahan tubuh yang bagus gitu ya, dengan meminimalkan penggunaan obat kimia. Sebisa mungkin sih obat itu adalah makanan ya, makanan yang kita makan itu bisa menjadi obat buat kita. Nah ini dia udah mulai ngumpul ya, udah mulai fit gitu, dan dia mulai tertarik untuk mengobrak-abrik baju yang udah disusun. Dan di video ini ya teman-teman, pada akhirnya akan berakhir ricuh. Dia itu akan membuat si kameranya ini akan terpental alias guling. Dan ini dia hasilnya. Aduh, ya itulah ya teman-teman, bagi kita ibu-ibu rumah tangga yang bikin konten ya, bikin video, kita tuh sering kali ada aja gitu yang gangguin kita gitu kan ya. Gimana lagi ya, karena memang anak-anak itu kan mereka jiwanya itu jiwa penasaran gitu ya, maunya mengeksplor segala sesuatu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, untuk kelanjutan dari lipat baju itu tidak bisa dilanjutkan karena suasana sudah sangat kacau. Jadi ya sudahlah, aku lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Ini Una dia udah main sendiri, jadi aku mau beresin tempat sandal dan sepatu yang ada di depan rumahku ini ya teman-teman. Karena ini ceritanya itu tadi malam aku tuh kan nganter anakku yang pertama kan juga batuk pilek ya, aku anterin dia ke dokter THT. Karena kalau anakku yang pertama itu ya teman-teman, dia tuh kalau pilek tuh sampai parah banget gitu, sampai bener-bener mampet, dan itu sampai 2 minggu juga kadang nggak membaik. Itu bedanya sama anakku yang kedua dan yang ketiga, dan dia tuh bener-bener nggak bisa lepas dari obat. Nah karena itulah aku tuh jadi bingung ya, akhirnya aku bawalah ke dokter THT, dan setelah diperiksa ternyata anakku tuh punya alergi. Cuman masih harus periksa atau tes alergi berikutnya supaya tahu dia alergi apa. Nah setelah pulang dari rumah sakit, aku tuh mendapati tempat sandal dan sepatuku itu berantakan banget, dan ternyata di situ ada sebuah surprise dari si kucing yang sering sekali datang ke rumah ya, kucing tetangga. Apalagi kalau bukan dia tuh di tempat sandal dan sepatu aku. Ya sudahlah, namanya juga binatang ya teman-teman, kita mau ngomel juga percuma, mau bilang ke tetangga juga nggak enak ya kan. Ya sudahlah, aku bersihkan aja. Mungkin juga dengan adanya tragedi itu,
mau nggak mau aku harus membersihkan rak sandalku yang emang udah lama banget nggak pernah aku cuci ya teman-teman. Ya sudah, kita sabar dan ambil hikmahnya aja, namanya juga hidup bertetangga ya teman-teman. Oke, kita lanjut membersihkan tamanku yang sangat sederhana ini ya teman-teman, yang tanamannya ya itu aja, tapi lumayanlah untuk menghijaukan ya, supaya ada oksigen di tamanku ini. Dan ini aku buang sampah. Ini itu kemarin tanamanku, aku tuh punya tanaman kunci ya teman-teman ya, temu kunci itu loh ya, apa sih, rimpang kunci. Yang kemarin itu aku ambil rimpangnya karena aku mau masak sayur bening itu, ternyata kunciku habis, jadi aku ambil dari kebunku ini, dari tamanku ini. Jadi itu tadi sisa-sisa daunnya karena rimpangnya udah aku ambil. Aku tuh punya impian punya kebun atau taman yang ditanami dengan tanaman kebutuhan dapur ya teman-teman, mulai dari rimpang atau mungkin juga cabai, tomat, kebutuhan nyambel gitu, pasti enak banget ya, tapi belum terwujud ya teman-teman, karena udah beberapa kali nyoba nanam tuh selalu gagal. Ini dia Una, dan karena melihat maminya tadi menyiram tanaman, dia tertarik untuk ikutan menyiram. Ya sudah, aku kasihlah dia air dan aku perintahkan dia untuk menyiram tanamannya, dan dia senang sekali karena sambil main air, sambil tumpah-tumpah airnya, padahal ini tadi tanamannya udah disiram. But it's okay lah, itu melatih melatih anak untuk memahami perintah sederhana. Oke teman-teman, aku cukupkan sampai di sini dulu ya videonya, karena sebenarnya ini aku mau lanjut nyapu, cuman Una rewel lagi, dia minta gendong lagi, jadi alamat nggak bisa aku bikin konten ya kan, karena harus mindah-mindahin kamera itu pasti susah banget kalau sambil gendong. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Akhir kata, semoga videoku ini menjadikan motivasi buat teman-teman untuk tetap semangat bersih-bersih rumah ya, karena rumah yang bersih akan menjadi tempat tinggal yang nyaman buat keluarga kita, dan kenyamanan itu merupakan sumber dari kebahagiaan. Rumah yang bahagia adalah rumah yang semakin melimpah rezekinya. Sampai ketemu di video berikutnya ya teman-teman, bye bye.